Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Haibail kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan dan semoga senantiasa dirahmati Allah, Al-Habib Al-Mahbub As-Sayyid Umar Asy-Syatiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah, famata'allahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Satu kehormatan bagi saya dan satu karunia Allah yang begitu besar, pada kesempatan malam hari ini boleh bertemu kembali dengan segenap jamaah yang saya cintai di majelis yang mulia ini, yang telah sekian puluh tahun dipimpin oleh Habib kita. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai majlisan thayyiban mubarakan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tertarik apa yang disampaikan barusan oleh Sayyidil Walid Al-Habib Umar Asy-Syatiri tentang aneka ragam fitnah, cercaan, cacian yang beredar di alam maya, di internet dan lain sebagainya. Saya hanya ingin mengingatkan saya punya diri khususnya dan umumnya segenap ikhwan, apa yang pernah diucapkan oleh seorang ulama besar, kalau tidak salah oleh Imam Syafi'i, di mana pernah dikatakan oleh beliau, qad qila annallaha dzu waladin wa anna khaira khalqihi qad kahana. Fama salimallahu min sabbil bariyah wa nabiyul huda fa kaifa ana. Jadi luar biasa. Jadi dikatakan qad qila annallaha dzu waladin. Jadi telah dikatakan, difitnah oleh umat manusia bahwa Allah itu punya anak. Allah itu sebagaimana kita ketahui dan menjadi keyakinan kita, lam yalid wa lam yulad. Tapi ada yang memfitnah Allah. Yang memfitnah Allah itu hamba Allah yang Allah cipta. Allah ciptakan dia, Allah kasih rizki dia, tapi dia fitnah Allah punya anak. Dan difitnah juga wa anna khaira khalqihi qad kahana. Sementara makhluknya yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difitnah juga sebagai seorang tukang sihir, tukang tenung. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, fama salimallahu min sabbil bariyah wa nabiyul huda. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan Nabi Muhammad manusia termulia tidak luput dari caci maki manusia, tidak luput dari fitnah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, fa kaifa ana, bagaimana saya? Jadi di sini Imam Syafi'i menunjukkan Allah yang maha mulia saja masih dicaci orang. Nabi manusia yang termulia masih dicaci maki orang. Artinya Allah dan nabinya tidak ada celah untuk dicaci maki orang. Tidak ada satupun alasan yang boleh untuk mencaci maki Allah ataupun nabi. Lalu bagaimana kita yang banyak celah, banyak salah, banyak kekurangan, yang kalau orang ingin mencaci maki kita, yang orang ingin memfitnah kita, dengan mudah orang boleh mendapatkan alasan. Segudang alasan mereka boleh dapatkan untuk merendahkan kita semua. Nah, kalimat ini begitu indah, artinya mengingatkan kita manakala kita mendapatkan satu fitnah, satu cacian dalam berdakwah,
itu tidak boleh membuat kita putus asa, tidak boleh membuat kita berhenti dalam berdakwah, dan tidak boleh juga membuat kita kemudian serta-merta emosional, marah, kecewa, kemudian melakukan hal yang tidak pada tempatnya. Saya berikan contoh sebagaimana tadi yang Sayyidil Walid mengatakan tentang apa yang disampaikan oleh saudara saya tercinta, yaitu As-Sayyidul Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya cinta beliau, saya hormat beliau. Kalau saya datang ke Surabaya, saya selalu mampir ke tempat beliau, luar biasa. Dan saya akui perjuangannya, Masya Allah, begitu gigih untuk mencegah daripada penyebaran ajaran Syiah di Indonesia. Saya sepakat, ajaran Syiah harus dicegah, ajaran Syiah mesti dicegah, ajaran Syiah ini mesti kita lawan, umat Ahlus Sunnah mesti kita jaga, jangan sampai terpengaruh oleh Syiah. Hanya saja saya punya sedikit perbedaan dalam sikap. Kalau Sayyid Ahmad bin Zain Al-Kaf memukul rata, mengkafirkan mereka semua, saya tidak demikian. Saya pilih yang gulat saya kafirkan, yang rawafid saya sesatkan, yang Syiah Muqtadil saya ajak dialog. Sebetulnya perbedaannya sedikit saja, hanya soal teknis. Nah, itu yang pertama. Kedua, manakala saya dapat kabar, macam saya Sayyidil Walid tadi katakan, ada yang bawa Habib ini di YouTube, ada macam ini, macam itu, saya tidak ambil peduli, saya tidak ambil kesan dengan itu semua. Kenapa? Karena saya anggap hal semacam itu merupakan trik sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud ataupun tanpa maksud, bisa menjadi trik adu domba. Apa di sini dibilang adu domba? Adu domba juga. Itu bisa trik adu domba. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu bicara bukan di atas mimbar, bicara bukan di majelis terbuka, bicara pribadi empat mata, sedang curah hati. Kalau orang Indonesia bilang curhat, sedang curah hati, bicara berdua. Mungkin dia ingin mengeluh, kenapa Habib Rizik begini, kenapa Habib Rizik begitu. Itu hal biasa, itu tak ada masalah sebenarnya. Cuma yang jadi persoalan, ada orang merekam itu tanpa izin kemudian disebar di YouTube. Berarti yang salah ini kan yang menyebarkan. Itu pembicaraan rahasia, itu pembicaraan privasi, itu pembicaraan pribadi, itu pembicaraan yang tak boleh disebar ke sana kemari. Itulah karenanya dalam Islam kenapa namimah itu diharamkan. Namimah itu kan naklul kalam min wahid ilal akhir. Jadi ucapan ini disampaikan kemari, ucapan dia disampaikan kemari, itu disebut namimah. Nah, sekarang di zaman modern ini namimah bisa dilakukan lewat YouTube. Nah, kenapa Islam melarang itu? Karena itu bisa mengadu domba, bisa membuat pecah belah. Nah, maka itu di Indonesia kemarin begitu itu tersebar, saya tegur semua, stop, tidak boleh ada yang bikin SMS apapun. Maklumi saja, hapus saja, tidak usah dilihat, anggap saja tidak pernah terjadi. Karena itu pembicaraan yang sangat pribadi, yang saya tidak boleh tahu, yang orang lain juga tidak boleh tahu. Lain halnya kalau yang bersangkutan bicara di atas mimbar, bicara depan ribu-ribu orang. Nah, itu lain persoalan, mungkin akan saya tanggapi, akan saya jawab. Tapi kalau dia bicara cuma berdua, masalah pribadi, bainahu wa baina ashabi wa bainahu wa bainallah, kita mana tadakhal fihi, kita nggak mau ikut campur dalam soal semacam itu. Maka itu saya tidak ambil kisah itu, Habib, dan alhamdulillah tidak ada persoalan bagi kita, karena inni uhibbuhu, kita cinta betul dengan beliau, karena beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf ini betul-betul mujiddun di dalam membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kami berbeda cara, tapi sebetulnya tidak berbeda prinsip. Prinsip sama, hanya cara berbeda. Nah, disinilah kita mesti mencoba berupaya bagaimana kita boleh saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, untuk boleh bekerja sama dalam rangka untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ada lagi yang menarik lagi yang disampaikan oleh Sayyidil Walid, yaitu Al-Habib Umar Asy-Syatiri soal Al-Ustadz Yazid Jawas. Sebetulnya beliau ini seorang ustadz salafi, wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia.
kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah, begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ayu wahid yani an yaskut alal fitan. Semacam ini enggak boleh. Ada hal-hal semacam ini idza dhaharatil fitan fa alal alim an yatakallam, an yatasaddar bi ilmi. Nah, jadi begitu kita lihat sudah kelewat batas, sudah yatajawazal had, maka kita berikan jawaban. Satu persatu kita jawab apa yang diungkapkan. Kita jelaskan kepada umat apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Atsariyah, apa itu perbedaan daripada itu semua. Siapa itu As-Sawadul A'dzam dan lain sebagainya. Nah, akhirnya setelah kita berikan jawaban ini juga dimuat di YouTube. Nah, mereka mulai sedikit merendah. Mereka sudah mulai ke bawah. Kenapa? Karena umat di mana-mana bergejolak. Begitu saya sampaikan kepada umat, Ahlus Sunnah semua bergerak. Nah, jadi kalau dia teruskan, itu bisa diserang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akhirnya dia mulai menurunkan frekuensinya. Dia tidak berani lagi terang-terangan untuk mengkafirkan. Nah, tapi itu tadi, gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah, harus bil adillah wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga. Lain halnya manakala mereka sudah melakukan serangan-serangan dalam bentuk fisik, tentu kita akan jihad untuk melawan mereka. Nah, ini persoalan yang mesti kita garis bawahi. Maka itu Yazid Jawas, kita berikan jawaban semua apa yang disampaikan, dan itu di YouTube cukup banyak. Itu hampir 200 ribuan yang melihat yang melihat itu, belum lagi yang mendownload, yang menyebarluaskan, yang membuat kaset di Indonesia. Setelah itu baru dia turunkan frekuensinya di dalam menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, belum selesai ini ada kelompok Wahabi lain, Habib, ini baru minggu ini. Sekarang ini dia sebarluaskan di YouTube, dia sebarluaskan di internet, di Facebook, di Twitter, lewat buku, koran, majalah, bahkan di televisi. Mereka punya televisi sekarang di Indonesia, kelompok-kelompok Wahabi ini. Mereka katakan ibu bapak Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka jahanam. Ini menjadi persoalan serius. Bagi ahlul ilm, ini persoalan tidak mengejutkan. Karena memang ini dibicarakan oleh para ulama. Tapi bagi orang awam di Indonesia yang selama ini ikut Asy'ari, yang semenjak kecil mereka mendengar ibu bapak Nabi min ahlil fatrah, itu terkejut begitu mendengar mereka katakan ibu bapak Nabi, ibunda Nabi, ayahanda Nabi kafir, musyrik, masuk neraka jahanam. Kemudian mereka memakai dalil riwayat Muslim. Nah, riwayat Muslim kan hadis sahih, tapi ditakwilkan sesuai pemahaman mereka. Nah, ini yang membuat akhirnya bergejolak lagi. Nah, karena itu pada majelis taklim bulanan yang saya buat di rumah setiap Ahad pertama setiap bulan, kemarin ini kita jawab, kita kupas tuntas selama 2 jam, kita keluarkan semua dalil berkenaan dengan ibunda maupun ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti saya boleh kirim kaset rekamannya untuk Habib Umar. Mungkin tidak malam ini, nanti akan saya kirimkan itu. Singkatnya, saya hanya ingin mengingatkan, ya memang As-Syaikh Albani dalam kitab Al-Ahaditsus Sahihah di mujallad yang pertama, pada saat membicarakan tentang riwayat Muslim, tentang Nabi mengatakan abuka wa abi finnar, maka Syekh Albani mengatakan bahwa memang ayah Nabi itu kafir, musyrik, masuk neraka. Kemudian Syekh Albani menisbahkan pendapat itu kepada Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh kelompok Wahabiyah yang ada di Indonesia, dan ini yang digembar-gemborkan di atas mimbar, di televisi, di radio, di mana-mana tempat. Nah, kemudian
Yang ingin saya sampaikan di sini, mereka tidak membaca bagaimana Al-Imam Suyuti membuat sebuah kitab dengan judul Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa. Itu risalah Imam Suyuti dimuat dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa lil Imam Suyuti. Di situ ada tulisan Imam Suyuti khusus tentang ibunda dan ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Imam Suyuti mengeluarkan semua riwayat serta bagaimana beliau menjawab satu persatu berkenaan dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim rahimahullahu taala. Tidak sampai di situ, Al-Imam Al-Baijuri dalam hasyiahnya terhadap kitab Jauharut Tauhid juga menjelaskan dengan tegas bahwa ibunda dan ayah anda Nabi adalah min ahlil fatrah. Jadi tidak ada hisab. Jadi mereka tidak boleh disebut kafir, tidak boleh disebut musyrik. Mereka semua min ahlil fatrah, tidak ada hisab, dan mereka semua akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid fi Syarah Jauharut Tauhid, dan apa yang disampaikan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, ini yang menyebar di seluruh dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi semua Ahlus Sunnah dari kalangan habaib, di kalangan kiai, pondok pesantren, selama ini dari semenjak saya kecil, saya ngaji di taman-taman pendidikan Al-Quran, selalu Ustadz mengatakan ibu bapak Nabi min ahlil fatrah. Gak pernah kita dengar ada guru-guru kita mengatakan ibu bapak Nabi kafir, ibu bapak Nabi musyrik, ibu bapak Nabi masuk neraka jahanam. Nah, tapi di zaman sekarang ini, walaupun itu pendapat ada di pendapat ulama-ulama yang sebelumnya, tapi ini nggak pernah dijadikan sebagai bahan ceramah. Itu hanya kajian khusus, itu kajian ilmiah khusus di lingkungan tertentu. Nah, sekarang yang jadi persoalan, di zaman ada YouTube, di zaman ada Facebook, Twitter, ini menjadi konsumsi publik. Ini dibicarakan masyarakat luas, sampai orang-orang yang nggak punya ilmu ikut angkat bicara. Nah, ini yang akhirnya tadi yang Sayyidul Walid Al-Habib Umar mengatakan akhirnya YouTube menjadi fitnah buat umat Islam. Nah, karena itu bulan kemarin kita coba jawab, kita rincikan satu persatu jawabnya. Insya Allah nanti jawaban itu yang lengkapnya akan saya kirimkan ke Habib Umar, sekaligus juga minta ditashih, minta ditambah juga, karena ini menjadi fitnah kalau dibiarkan. Nah, pada malam hari ini sedikit saja saya ingin sampaikan. Yang pertama, kenapa dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang menceritakan manakala seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aina abi?" Di manakah ayahku? Rasulullah menjawab, "Abuka finnar." Nah, kemudian ini dalam Sahih Muslim dulu saya cerita. Kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi, "Wa aina abuk?" Kalau ayahku dalam neraka, lalu ayahmu di mana ya Rasulullah? Nah, menurut riwayat Sahih Muslim disebutkan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada dalam neraka. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Nah, bagaimana menjawabnya? Nah, untuk menjawabnya ada beberapa jawaban yang diberikan oleh Al-Imam Suyuti maupun ulama-ulama setelah beliau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, hadis itu sahih dari segi sanad, tapi dari segi matan syadz. Kenapa dari segi matan syadz? Karena ada hadis sejenis, hadis serupa yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, diriwayatkan oleh Nasai, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Itu tidak ada kata-kata inna abi wa abaka finnar. Riwayat yang tiga ini menyebutkan, tatkala orang ini datang, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Nabi menjawab, "Dalam neraka." Terus dia tanya lagi, "Lalu ayahmu di mana?" Nabi menjawab, "Idza mararta bi qabrin kafir fabashshirhu binnar." Kalau kamu melalui kuburan orang kafir, kasih kabar tentang neraka. Nabi enggak pernah menjawab ayahmu dan ayahku dalam neraka. Jadi di sini menarik. Di Sahih Muslim ada jawaban inna abi wa abaka finnar, tapi ada tiga riwayat yang serupa enggak menyebutkan itu. Nah, ini kalau dalam ilmu hadis disebut syadz. Artinya syadz, kita lihat perawinya. Ternyata perawinya yang di dalam Sahih Muslim itu diriwayatkan oleh Hamad ibn Salamah. Sementara dalam riwayat yang lain yang serupa itu diriwayatkan oleh Ma'mar.
Nah, di dalam ilmu hadis disebutkan bahwa Ma'mar ini adalah lebih aktar dabtan, aktar hifdan daripada Hamad ibn Salamah. Nah, sehingga hadis tadi tidak kita katakan palsu. Kita tidak menuduh Imam Muslim dengan tuduhan yang tidak patut. Imam Muslim imam besar, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahih Muslim menjadi rujukan kita semua. Tapi bukan berarti semua hadisnya 100%, yaitu harus kita terima bulat-bulat seperti itu. Tidak. Yang pertama, hadis ini tetap sahih. Tapi kalau mau diartikan bahwa kalau mau diartikan tentang kata-kata ayahmu dan ayahku ada dalam neraka, maka hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang sejalan, sehingga bisa dikatakan sahih. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 15, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak sekali kami itu mengadab, kata Allah, tidak sekali-kali kami mengadab suatu kaum sampai kami kirim seorang rasul. Ayat ini dijadikan dalil oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau satu kaum tidak sampai kepada mereka dakwah, tidak sampai kepada mereka dakwah para nabi-nabi yang manapun, maka mereka ini tidak akan pernah diazab oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya tidak ada hisab. Dan ini berlaku bagi ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah mereka yang hidup di dalam masa kekosongan nubuah antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Jadi kalau umat jahiliyah antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi kekosongan nubuah. Ini disebut ahlul fatrah. Sehingga mereka yang hidup di zaman ahlul fatrah tidak akan diazab oleh Allah, karena Allah tidak mengirim kepada mereka seorang rasul atau seorang nabi pun. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang bagaimana? Ayat Al-Quran mengatakan ada ahlul fatrah yang Allah tidak akan azab mereka. Ayah ibu Nabi min ahlul fatrah. Tidak ada satu rasul pun yang dikirim kepada ayah maupun ibu Nabi untuk yaitu mengajak kepada satu syariat. Karena itu hadis yang mengatakan ayah Nabi di dalam neraka jahanam bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim. Manakala ada hadis bertentangan dengan ayat Al-Quranul Karim, maka cuma ada dua jalan. Imma hadis tersebut ditakwilkan, atau hadis tersebut ditolak karena bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ternyata ulama Ahlus Sunnah ngambil yang pertama, hadis tadi ditakwilkan, saudara. Apa takwilnya? Takwilnya, kata abun dalam bahasa Arab artinya tidak selalu ayah. Kadang-kadang digunakan untuk paman. Seperti cerita dalam Al-Quran tentang ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tentang Azar itu disebut ab, li abiki. Tapi para ulama tafsir mengatakan itu bukan ayahnya, tapi pamannya. Ternyata paman dalam bahasa Arab boleh disebut ab. Jadi kalau Nabi mengatakan abuka ayahmu wa abi finnar, abi di sini pamanku. Ya, paman Nabi kan bisa Abu Lahab yang masuk neraka jahanam. Nah, jadi itu ditakwilkan. Kalau ditakwilkan, maka sejalan dengan ayat Al-Quran, hadis itu tetap sahih, tetap kita terima, dan muawwal ditakwilkan untuk tidak bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Terus ada lagi yang ketiga, yang tidak kalah menariknya. Ada hadis lain tentang ibu Nabi. Nah, di mana diceritakan tentang ibu Nabi ini, diceritakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, aku memohon ampun kepada Allah, inni astaghfirullah li ummi fa'aba. Aku memohon ampun kepada Allah untuk ibuku, tapi Allah menolak. Kemudian aku minta izin untuk ziarah ke kubur ibuku, dan aku diizinkan. Hadisnya cukup panjang. Singkat cerita, Nabi menangis, sahabat pun yang hadir ikut menangis, saudara. Nah, ini dijadikan dalil oleh kalangan Wahabi. Nah, lihat tuh, Nabi minta ampun kepada Allah untuk ibunya, Allah tolak. Ini dalil kalau ibunya kafir, ditolak oleh Allah, karena orang kafir nggak boleh dimohonkan ampun. Itu kata kalangan Wahabi. Itu kata kalangan Wahabi. Nah, sekarang apa jawab
dari Imam Suyuti maupun imam-imam yang lain berkenaan dengan hadis ini. Justru dikatakan hadis ini hujatan lana, bukan hujatan alaina. Jadi waktu Nabi memohon ampun untuk ibunya, ditolak oleh Allah. Kenapa ditolak? Karena ibunya nggak ada dosa. Apa yang mesti dimintain ampun? Ibunya ahlul fatrah. Allah tolak. Jadi Allah tolak bukan berarti kafir. Allah tolak ihtimal karena ibunya min ahlil fatrah. Min ahlil fatrah lah hisab. Kalau lah hisab nggak ada dosa. Kalau nggak ada dosa, wajar istighfarnya Allah tolak. Karena tidak perlu untuk diistighfarkan untuk min ahlil fatrah. Lalu bagaimana dengan ziarah? Waktu Nabi minta izin ziarah kubur ibunya, tidak perlu heran. Karena memang ketika itu ziarah kubur diharamkan. Karena Nabi yang mengatakan kuntunah itu kum an ziaratil kubur. Al-an ala fazuruha. Dulu aku larang kalian untuk ziarah ke kuburan. Sekarang silakan kalian ziarah kuburan. Ketika itu memang ziarah kubur nggak boleh. Walaupun kubur orang Islam, nggak boleh. Nah, ini juga dalil hujatan lana. Artinya, andai kata ibu Nabi itu kafir, mana boleh ziarah ke kubur orang kafir? Allah yang larang dalam Al-Quran. Orang munafik, orang kafir, nggak boleh kita sholatin, nggak boleh kita diri di atas kuburannya, nggak boleh kita ziarah. Nah, jadi di sini justru itu hadis menjadi hujjah buat kita bahwa ibu Nabi tidak kafir. Jadi ini persoalan-persoalan perspektif Habib. Ini persoalan-persoalan interpretasi. Ini persoalan bagaimana kita memahami ayat dan memahami hadis. Jadi orang-orang Wahabi ini memahami ayat dan hadis, mereka ini secara tekstual, apa adanya, mereka artikan secara zahir. Nah, tampak mereka lihat akibatnya. Betapa pengertian secara zahir tadi begitu berbahaya karena bisa mengkafirkan dan memusyrikkan ibu dan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka mau sedikit saja bersabar, melihat dalil-dalil yang lain, mereka tidak akan mudah terburu-buru untuk itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, masih ada jawaban lain. Kan ada hadis sahih di mana Nabi yang mengatakan bahwa Allah memindahkan aku dari sulbi ke sulbi yang tahir, masuk ke rahim-rahim yang suci. Aslabut tahira ilal arhamit tahira. Arhamiz zakiyah. Jadi kata Nabi, aku ini diciptakan oleh Allah dari Nabi Adam sampai kepadaku, itu benihnya pindah dari sulbi yang tahir ke sulbi yang suci, ke sulbi yang suci, masuk ke rahim yang suci, pindah ke sulbi yang suci, masuk ke rahim yang suci. Enggak mungkin disebut sulbi suci kalau kakek moyang Nabi kafir. Enggak mungkin disebut rahim yang suci kalau ibu-ibu Nabi ke atas kafir. Kalau disebut sulbi yang suci, berarti ayah-ayah Nabi bukan kafir sampai Nabi Adam. Kalau disebut rahim yang suci, berarti ibu-ibu Nabi sampai Siti Hawa, tidak ada orang kafir maupun musyrik. Apalagi hadis innallaha astafa min bani Adam Kinanah, wastafa min Kinanah Quraisy dan seterusnya. Di sini Nabi menceritakan bahwa ini khiyarun min khiyar, kata Nabi. Aku ini adalah pilihan Allah dari pilihan, dari pilihan, dari pilihan. Mana mungkin pilihan Allah itu kafir? Nabi Adam dipilih oleh Allah. Nabi Adam punya anak banyak. Salah satu anaknya akan menjadi kakek moyangnya Rasulullah. Akan dipilih oleh Allah. Nanti ini punya anak lagi. Anak ini masuk benih. Ini nanti benihnya akan jadi Rasulullah turunannya ke bawah. Dipilih lagi oleh Allah. Dari sekian banyak anak cucu Adam, Allah pilih, Allah pilih, Allah pilih lagi ke bawah, Allah pilih lagi ke bawah, Allah pilih lagi ke bawah. Tidak mungkin pilihan Allah itu kafir ataupun musyrik. Ini hadis sahih semua. Kenapa mereka tidak baca? Kenapa mereka tidak kaji? Itulah karenanya Imam Baijuri dalam Tuhfatul Murid, yaitu hasyiah daripada syarah Jauharut Tauhid, itu dengan tegas mengatakan bahwa ibu bapak Nabi min ahlil fatrah, bukan kafir, bukan musyrik, saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Artinya ini terlalu singkat sekali Habib yang Anda sampaikan. Tapi waktu kemarin Anda memang bawa, kita pakai infokus, kita keluarkan dalil-dalilnya, semua boleh mencatat. Insya Allah nanti Anda kirimkan ke Habib Umar, yaitu kasetnya hadiah untuk Habib Umar, bisa dilihat. Yang lain juga boleh kopi, silakan untuk lihat. Itu perlu 2 jam untuk menerangkan dalil ke dalil. Yang saya sampaikan sekarang hanya sedikit saja, tapi paling tidak ini sebagai informasi. Hati-hati kalau belajar dari YouTube.
Hati-hati kalau belajar dari internet. Wah ini buka internet ada ustadz, wah ini jenggotnya Masya Allah besar, imamahnya besar, langsung kita pikir alim kabir, kita belajar dari YouTube. Nggak taunya kita diajarkan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah pentingnya majelis semacam ini. Beda belajar dari YouTube, belajar dari internet dengan belajar di majelis semacam ini beda. Kita belajar di majelis semacam ini, kita ada musyafahah, muwajahah dengan kita punya syekh, dengan kita punya guru. Kita bertatap muka dengan guru kita. Kita saling melihat dengan guru kita. Kita mendengar langsung apa yang dikatakan guru kita. Kita boleh bertanya langsung kalau ada apa-apa yang kita tidak paham. Berbeda dengan YouTube. Itu hanya komunikasi satu arah. Mereka menyampaikan, kita dengar. Apa yang kita tidak paham, kita tidak boleh bertanya. Dan manakala kita ikuti terus, kita juga tidak tahu latar belakangnya. Dia ikut aliran mana, pemikiran yang mana, itu sangat berbahaya sekali. Bukan tak boleh lihat YouTube, bukan tak boleh lihat internet, tapi jangan jadikan YouTube dan internet sebagai guru kita. Jadikan majelis ini dengan guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Umar Syatiri sebagai kita punya guru. Baca kitab Ihya Ulumuddin jelas. Kitab Ihya pengarangnya jelas. Kitab Ihya itu karya Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali ulama sedunia tahu siapa dia, saudara. Dan bukan itu saja, guru kita Sayyidil Walid Habib Umar ini mengajarkan kitab Ihya itu bukan nggak punya sanad, dapat dari ayahandanya, ayahandanya dapat dari ayahandanya, dapat dari guru-gurunya, itu bersambung jadi musnad sampai kepada yang punya kitab yaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Nah karena itulah majelis semacam ini penuh keberkahan. Nah jadi sekali lagi ini kalau kita bicara berkah, walaupun kita datang ke satu majelis, kadang-kadang kita mungkin ngantuk, mungkin di belakang tertidur, ilmu nggak dapat, tapi bukan berarti berkah nggak dapat, saudara. Tetap berkah dapat. Makanya dalam satu hadis disebutkan, dalam satu hadis qudsi Sayyid Umar, di mana tatkala Allah memerintahkan ke malaikatnya, yaitu untuk memberikan pengampunan kepada orang yang hadir di majelis. Terus malaikat tanya kepada Allah, ya Rabb, ada satu orang datang li hajah, bukan lidzikir, bukan lil ilm, tapi Allah katakan enggak, ampuni mereka semua. Subhanallah, sampai yang datang li hajah. Li hajah itu ada yang datang cuma mau nagih utang, ada kawan utang cari di mana-mana susah, tapi di Habib Umar dia datang, dia mau nagih utang. Jadi datang ke majelis cuma mau nagih utang. Tapi walaupun di hajah, berkah dia dapat. Subhanallah, itu hebatnya majelis zikir macam ini. Itu dahsyatnya majelis ilmu semacam ini. Apalagi yang mendengarkan dengan seksama, dapat ilmu juga, dapat keberkahan juga, dapat rahmat juga. Nah karena itu kita ingatkan sekali lagi, bukan tak boleh untuk lihat YouTube dan internet hal-hal yang baik, tapi tolong hati-hati kalau menimba ilmu dari YouTube dan internet, apalagi dari orang yang kita tidak paham dia ini latar belakangnya apa, apakah dia Ahlus Sunnah, apakah bukan. Jangan-jangan nanti malah Ahmadiyah Qadianiyah. Ahmadiyah Qadianiyah punya televisi, nama TV-nya Muslim TV. Nama TV-nya Muslim TV, sedunia bisa lihat. Nah kalau orang yang nggak tahu, wah ini lihat ada ulama bicara bahasa Arab, nggak tahunya mengajaran ajaran Qadianiyah. Nah karena itu sekali lagi, akhirnya saya ingin sampaikan, memang luar biasa, betul yang disampaikan oleh Sayyidil Walid tadi. YouTube ini fitnahnya luar biasa. Karena itu kita mesti lebih berhati-hati. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Nah saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Sayyidil Walid Habib Umar Syatiri, jazakumullahu khairal jaza atas waktu yang diberikan. Dan mudah-mudahan majelis ini terus diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan guru kita Sayyidil Walid Habib Umar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dan kemenangan dalam setiap langkah dakwah perjuangannya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah selain itu, akhirnya saya hanya ingin menyampaikan, Habib, hanya sekedar laporan majelis yang dulu Habib pernah hadir di rumah sebulan sekali, setiap Ahad pertama di Jakarta seadakan, memang makin hari makin ramai Habib. Itu yang hadir makin Masya Allah, makin tidak menampung. Tapi memang alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan tolong doakan ini menjadi benteng bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ingin membentengi jamaah-jamaah kita. Adapun mereka yang sudah terkena
pengaruh daripada aliran lain, saya ingin coba rangkul kembali bagaimana supaya mereka itu kembali ke ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tolong didoakan Habib biar majelisnya berkah. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mengucapkan banyak-banyak jutaan terima kasih kepada Al-Habib Al-Allamah Rizieq kerana telah, walaupun secara ringkas tapi dah begitu jelas bagi kita. Pertama, perkara yang disebutkan tadi adalah bukan bahan perbualan atau perbicaraan orang-orang awam. Dan tidak seharusnya kita menjadikan suatu isu dalam soal tentang status ayahanda dan ibunda Rasulullah, kerana kemudaratannya lebih banyak daripada faedahnya. Kedua, begitu jelas bagi kita, ini bukan antara, apabila Wahabi memaham begini, bukan berarti berlawanan dengan Wahabi mestinya Syiah. Jadi apabila orang mengatakan begitu, dikatakannya Wahabi. Kalau katakan begini, dituduhnya Syiah. Jadi sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, Imam Suyuti adalah bermazhab Imam Syafi'i, Imam Al-Bajuri dan Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Nawawi dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi jangan terus-terus kita mengambil conclusion mengatakan apabila orang itu bukan Wahabi, dia mesti Syiah. Apabila orang itu bukan Syiah, dia adalah Wahabi. Alhamdulillah telah Al-Habib telah menjelaskan supaya tidak menjadi fitnah berlanjutan. Dan insya-Allah kalau dengan izin Habib, kita akan masukkan ke YouTube juga. Walaupun YouTube yang menuduh hari itu telah diberhentikan, tetapi kita rasa perlu juga seperti Rasulullah sebut, kama tadinu tudan. Dan kita punya tujuan pun li'ila kalimatillah wa li tauhid kalimatul muslimin. Tujuan kita untuk meninggikan kalimah Allah dan tujuan kita untuk supaya menyatukan kalimah al-muslimin. Jadi kita tidak mahu ada perkara-perkara yang tak harus kita jadikan isu menyebabkan perpecahan umat Islam. Seperti mana, dan kita pernah juga menegur kepada gulungan-gulungan yang datang yang mempunyai pahaman-pahaman seperti pahaman Muhammadiyah yang di Singapura atau di Indonesia. Kita tidak mengatakan khilaf, perselisihan ulama fikih ini tidak boleh dibincang, tetapi kita nasihatkan supaya di tempat perbincangan itu haruslah dipilih dengan betul dan tepat. Jadi kalau kita fikul di maqam. Jadi kita khawatir kerana itu menjadikan perpecahan dan fitnah terhadap umat Islam. Karena tidak ada apa-apa yang nak komen, kerana itulah yang kita harapkan kepada Habib Rizieq untuk menerangkan seperti apa yang fitnah yang telah orang sebenarnya bukan orang nak fitnahkan Habib Rizieq, ini salah anggapan. Kerana mereka menganggap apabila bukannya Wahabi adalah Syiah, dan apabila bukannya Syiah adalah Wahabi. Seperti kami pun mengajar Ihya Ulumuddin, ada perkara-perkara yang Wahabi tidak suka dengan Ihya Ulumuddin. Malah pernah pada tahun 60-an Ihya Ulumuddin diharamkan di Saudi, tak boleh dijual di Saudi. Terutama dia punya syarah. Kita pun tidak menafikan bahawa di dalam Ihya Ulumuddin tidak ada hadis-hadis yang dhaif, malah hadis yang maudhu pun ada. Tetapi kita Imam Ghazali, dia tidak akan membawa hadis saja. Imam Ghazali akan bawa ayat Quran, kemudian hadis. Kalau sekiranya hadis itu maudhu, maka telah ditolong dengan ayat Quran. Dan begitu dengan athar daripada sahabah dan juga kibar tabi'in. Jadi anak harap
kita cuba daripada mulai hari ini supaya kita faham betul-betul apabila seorang itu bukan Wahabi bukan berarti dia Syiah, dan apabila dia bukan Syiah bukan juga berarti dia Wahabi. Itu orang punya ustaz pun pernah kena tuduh anak apabila di Perlis mereka menuduh anak Syiah sebab mereka sana Muhammadiyah, pahaman cara Muhammadiyah cara seperti Hasan Bangir. Dan apabila anak di Kedah dituduh Wahabi, orang Syiah memanglah menuduh anak Wahabi. Apabila anak pergi ke Tegal, mereka tuduh anak Syiah. Di Tegal di Indonesia ni ada kebetulan kami sedang ada memberi bantuan untuk membina masjid yang agak bersejarah di situ, iaitu Masjid Al-Kathiri. Jadi cuba membina semula. Dan kami cuba melihatkan bahawa walaupun di sana pusat al-irsyad di sini sana ada, tapi kami cuba membuktikan bahawa kami as-sadah ni, kami tidak peduli dengan apa yang irsyad lakukan. Matlamat kami adalah satu, untuk menegakkan kalimah Allah. Jadi, tapi sayangnya kerana di Tegal itu ada satu kelompok Wahabi kuat dan dibantu oleh Saudi, satu kumpulan lagi dan sepatutnya menjadi ahli sunnah tapi akhirnya mirip ke Syiah. Jadi, alhamdulillah di sana pun ada Habib Tahir Al-Kaf, dia berjuang gitu. Tapi masih lagi nampak kekuatan Salafi. Dan kepada mereka yang bermadhab Wahabi, mereka kalau hanya setakat membaca kitab fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz atau setakat membaca kitab-kitab hadis Syekh Nasir Al-Albani, untuk makluman, ana sendiri belajar berdepan dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ana sendiri duduk mengambil hadis daripada Syekh Nasir Al-Albani. Tetapi ana bukan Wahabi. Jadi heran, hanya setakat membaca buku boleh jadi Wahabi, sedangkan kita membaca kitab mereka. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz pun membaca talqin apabila teman-teman ana meninggal dunia tahun 1965 ataupun bersamaan dengan 21 Syaban tahun 1385. Bangunan di Madinah, bangunan yang tertinggi di Madinah runtuh dan kami tinggal di situ. Semuanya mati syahid kecuali anak tertanam selama 3 hari. Sebab itu anak agak terkenal di Saudi. Jadi jenazah ataupun teman-teman kita yang syuhada di bangunan itu disemayangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan ditalqinkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Jadi kita pun mau tahu kenapa bila balik di sini, bila dengar di sini atau di Indonesia mengatakan talqin itu bid'ah, sedangkan di Saudi sini mereka talqin. Mungkin kerana sebutan talqin itu, tapi tak boleh menjadikan suatu isu. Umpamanya Syekh Abdul Aziz bin Baz, dia tak pegang hadis yang dhaif, idza ja'akal malakan muwakkalan, dia tak memegang itu, tetapi dia masih talqinnya dan berdasarkan dengan hadis. Ini heran. Jadi kami nasihat kepada pihak-pihak Wahabi ini, biar hati-hati betul dalam mereka akan selain daripada mereka akan membuat perpecahan, mereka juga akan menuduh ulama-ulama besar dan ulama-ulama yang mujtahidin. Ulama-ulama mujtahid ini, wa idza asaba falahu ajrani wa idza akhta falahu ajr. Mereka ulama mujtahid ni, kalau mereka betul dalam kajian mereka, mereka dapat 2 pahala, dan kalau mereka salah dapat 1 pahala. Jadi hati-hati apabila ini mereka, terutama mereka yang baru pulang daripada Universiti Madinah
atau universiti di Saudi ni. Itu nasihat anak kepada mereka. Anak tahu itu orang tidak ada sini, tapi falyuballighul hadir al-ghaib. Kemudian sekali lagi lah kita mohon janganlah jadikan perkara-perkara yang kecil-kecil seperti talqin, tahlil, usalli dan sebagainya. Kita tidak mau berlaku lagi di Malaysia. Dahulu ada dua golongan, satu kaum tua, kaum muda. Kerana mereka membincangkan apakah haram ataupun tidak boleh atau tidak boleh tentang tahlil, talqin, akhirnya orang-orang yang bukan Islam telah menguasai negara ini dari bidang ekonomi. Kita masih lagi bercakap pasal usalli, kita masih lagi cakap pasal tahlil dan sebagainya. Dan ini satu fitnah lagi yang baru. Jadi kita sudah ada suatu organisasi yang cuba yang menegakkan Islam dengan melalui amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau if we can do good thing, don't do bad thing, seperti mana Luqman Hakim mengatakan, kalau kita tidak boleh buat baik, janganlah kita buat jahat. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Habib Rizik dan juga kepada Habib Muhsin kerana sudi mampir ke tempat kami yang mutawadih begini. Dan Ana mau bukakan peluang, kalau ada apa-apa yang kamu tengok di YouTube yang kamu rasa tidak puas hati, kamu boleh tanyakan. Kalau ada yang nak tanya, Ana kasih mikrofon. Tak salah pakai mic. Pakai mic lah, orang perempuan atas tak dengar. Bismillah. Apa ni Habib kalau melihat terus terang sekali tak payah ke protokol. Jadi kalau boleh diizinkan kepada Habib. Terus Alhamdulillah. Habib, sekarang kebelakangan ini yang kita tengok makin menjadi daripada Indonesia membawa perkara-perkara yang tahyul dalam segi bentuk Islam ke Malaysia. Sekarang sudah hidup pula Sarinal Khadijah. Baru-baru ni di Singapura berlaku dan juga di Malaysia. Terus ada sebut nama Syekh Segaf pada Solo. Dan anda kenal mereka. Menendangkan kasidah yang rata-rata yang orang Johor dan orang Singapura dan juga orang-orang di Malaysia tidak faham apa itu kasidah yang ada. Kalau anda masih kecil-kecilan dan ikut anak walid ke majlis-majlis, orang Arab ternyata sampai menangis kasidah itu. Tapi sekarang sudah jadi lagu begini kan. Ya. Jadi ada orang sama Habib tengok di YouTube Masjid Sultan. Jadi baru-baru ini ada di Singapura dan dengan apa pandangan dia itu. Anda dikatakan kan Habib datang ke Singapura lagi. Ini ditakuti merosakkan nama-nama habaib kita yang terdahulu yang menciptakan kita. Dan apabila anda di Hadramaut 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, berlaku juga di Hadramaut. Orang-orang yang baca kasidah, kemudian bawa dalam sadar, orang-orang yang baca kasidah kebanyakan memakan gad. Maka dia dapat keluarkan pantun-pantun yang begitu indah bagi mereka yang mendengarnya. Tapi sekarang di CB di Hadramaut sudah tak ada lagi. Jadi yang ada generasi muda. Jadi ini boleh merosakkan kedudukan Islam sendiri atas perkara yang berlaku di negara kita dan di Singapura yang diimport daripada Indonesia. Jadi bagaimana Habib yang mempunyai satu kekuatan, Alhamdulillah, dan anda pernah mengikuti inti beberapa tahun yang dulu, terutamanya di rumah Allah yang Rahmat Abdul Qadir Segaf Al-Haddad, Al-Haddad, Al-Hawi. Nah. Al-Hawi. Jadi anda pernah dengar itu berpidato, terutamanya bab Syiah. Apabila anda dengar tentang berpidato bab Syiah, anda tahu ini membahayakan anda bercakap. Lepas itu galuran yang besar di bawahnya. Kalau anda masih ingat lagi. Enggak, itu mungkin masanya Habib usia muda lagi sekarang. Jadi semangat sama juga macam sekarang masih muda juga. Macam Habib Taha Al-Kaf. Pernah juga di Solo kan dia bangun menentang Syiah dengan begitu kuat sekali. Sekarang Alhamdulillah dia sudah reda sedikit. Dan Allah yarham Amin Najib Segaf menegur dia. Dan apabila Amin Najib cuba menahan dia di Solo, dia melenting kekuatan lagi.
dan dia marah kerana menajib. Maka galilnya adab kita sebagai ahli bait kepada orang tua. Nak menegakkan satu orang tua ada hikmahnya. Persoalan nanti apa mana? Persoalannya bagaimana nak ditutupkan orang-orang Indonesia supaya tolong jangan berdakwah di sini. Tolong ada perosak. Anda sudah lama duduk di sini. Anda memang salah satunya kalau 15 tahun atau 20 tahun Anda darah dihalalkan oleh orang-orang Syiah sebab Anda berdagang di Iran. Selama 11 tahun Anda berdagang di Iran. Tapi Anda tak jumpa Syiah bagaimana di Indonesia apabila kita sampai di Indonesia dan buka gambar yang mana kita mau terus untuk itu mut'ah. Sedangkan di Iran kita tak ada gambar mau mut'ah. Jadi tolong Habib, ini semuanya gara-garanya di Indonesia. Jadi Anda minta tolong kalau boleh kita tekankan orang ini lagi buat di Indonesia. Masa Habib di sini sekarang alhamdulillah Sayyidina Khadijah akan hadir di Kuala Lumpur lah. Dulu di Singapura, sekarang sudah masuk di Kuala Lumpur. InsyaAllah akan hadir setiap hari. Jadi Anda nak minta izin sama Habib Umar kalau boleh diizinkan. Kita orang ni pergi ke hall ya. Misalnya Khadijah kita pergi, gitu. Sebelum Habib Rizik jawab, boleh anak tak? Boleh. Betul, Habib Rizik ada Front Pembela Islam. Tapi bukan berarti Habib Rizik mempunyai kuasa untuk menahan orang-orang Indonesia yang boleh datang kemari. Cuma mungkin sedikit sebanyak boleh dapat teguran. Wallahu a'lam. Tapi setahu ana memang Habib Rizik tidak ada kuasa imigrasi. Habib Rizik sendiri pun mengalami masalah imigrasi. Kuasa dakwah mungkin. Qasduh hakada. Anak sebenarnya anak sudah sampaikan apa-apa yang kita bercakap di permulaan lagi anak cakap dengan begitu terus terang. Iaitu soal bagaimana Syiah boleh datang sehingga anak begitu berani menyebut nama Ahmad Hussein. Sebab Abdul Hussein itu adalah teman rapat Abah Hana. Semasa itu dia mengajar di Madrasah Al-Attas. Tapi ketika itu dia mempunyai fahaman Muhammadiyah yang sekarang ini kita anggap macam Salafi, Wahabi itu macam Muhammadiyah lah. Kalau Muhammadiyah kira anak dia. Anak tak cerita Muhammadiyah dari segi politik, cerita dari segi apa ni fiqihnya. Kitab soal jawabnya oleh Hasan Bandung tu. Jadi Habib Muhammad telah membuangnya daripada Madrasah Atas hingga dia balik ke Indonesia. Tak berapa lama kemudiannya tiba-tiba dia datang sini dan ketemu dengan Abah Hana 2 bulan sebelum Hussein Al-Habsyi meninggal. Abah Hana tanya, ketika itu ada sama-samanya orang-orang dari Iran juga. Katanya, Hussein, sami'na annak tashayya'. Dia menjawab, indi masalih. Aku ada kepentingan. Itu dia jawab. Jadi anak berani menyebut nama dia kerana anak melihat, menyaksikan sendiri. Jadi anak pun sudah sebut tadi. Tapi bukanlah berarti kita semua mau kutuk, mau marah kepada orang umum datang daripada Indonesia. Bagi anak, kedua-duanya ada kelemahan. Kalau anak kita ini dipengaruhi oleh jiran, kita tidak boleh marah jiran. Kita pun ada kelemahan, kita tak siapkan benteng untuk anak kita. Kalau kita ditipu oleh orang, dibohongi oleh orang, orang tu memang jahat. Tetapi kenapa kita goblok, kita kena tipu? Jadi itu falsafah anak. Jadi insya-Allah anak itu terserah pada Habib Rizik. Jadi satu masalah dia bawakan contoh saja. Sebenarnya perkara-perkara khurafat sekarang sudah mereka adakan haul Siti Khadijah, khairun nisa'il alamin. Anak khawatir pun satu hari nanti ada haul Siti Hawa. Dan maksud apa ni Amma Idrus Al-Bar ni, maksudnya katakan bahawa dulu tidak pernah dengar, tiba-tiba akhir-akhir ni mereka bawa. Kemudian baru-baru ini dia sebut tadi nama Syekh Segaf, ada min Solo, Syekh Segaf. Dia datang sini bawakan kasidah-kasidah tu. Kemudian bila kita lihat di YouTube tu memanglah ada cara dia membaca kasidah kerana keasyikan orang-orang itu.
orang-orang ahli lautan ini, mereka dengan husnuzan, akhirnya mereka telah membuat beberapa perbuatan yang kita fikir yang orang akan menyangkakan bahawa agama Islam ini di bawah Habib seperti Hare Krishna, seperti pahaman cara agama Bengali. Itu yang Habib Idrus maksudkan itu. Kemudian seterusnya Habib Idrus pun pernah letirkan kenapa kita terlalu banyak haul, dan jadi kerana kita terlalu banyak haul di sini, kita pun tak boleh menuduh kerana di Indonesia terlalu banyak haul. Sedangkan di Hadramaut haulnya satu saja. Mereka adakan haul satu Habib Ali saja, Al-Habsyi, yang mereka lain tak adakan. Jadi sebelum anak nak serahkan pada Habib Rizik, anak nak terangkan pengalaman anak di Indonesia. Kami buat kajian terperinci tentang haul-haul di Indonesia. Kebanyakan yang hadir, ini satu, yang nak bawa yang negatif dulu lah, yang buruk dulu. Kebanyakan yang hadir di Indonesia yang dia datang haul tu, mereka bukan semua, kebanyakannya, majoritasnya bukan orang daripada kelas atasan. Satu. Kedua, kebanyakan juga, sebahagian besar juga orang yang bukan ahli masjid, bukan penghuni masjid. Berarti dengan perkataan lain, kalau ente adakan setiap minggu haul, setiap hari haul, mereka tak mungkin hadir. Mereka jadikan itu sebagai suatu acara tahunan. Tapi di Indonesia haul lain dari di sini. Di Indonesia haul mereka buat maulid, dimasukkan haul. Maksud Amir Idrus Albar, kita di sini dapat serangan oleh pihak Wahabi. Apabila mengatakan kamu mengingat kakek kamu, sedangkan kakek kamu tidak bisa buat apa-apa untuk apa ni kamu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yang boleh menolong kamu ialah Rasulullah Syafaatul Kubra. Tetapi bila maulud kamu enggak buat. Bila hari kematian kakek kamu lakukan. Seperti kita di sini ada macam haul al-haddad, mereka adakan pada Dzulqa'dah. Sebenarnya ana sendiri pun pernah menasihati, tapi mereka tak boleh dengar. Apa nak buat? Inna ma'alaina al-bala. Jadi maksud Habib Idrus ini, Amir Idrus mengatakan pengaruh dari Indonesia, minta Habib Rizik kalau boleh buat sesuatu. Tapi anak fikir Habib sekarang nasi sudah jadi bubur. Benda sudah pengaruh, sudah sampai kemari. Jadi wallahu alam, ana mus wafiq 100% wala u'arid 100%, lakin ada asya. Tafadhal yani بالنسبه لكم. Tafadhal. Ada satu lagi, Beb. Anda satu dulu, belum habis saya jawab nanti. Satu lagi, Beb. Tafadhal. Tolong, Beb. Satu lagi ini. Apa dia? Pensyarah sekarang datang, bawa satu lagi cerita Garut, mimpi ke Rasulullah. Jadi Habib Umar kalau boleh tolong sikit jelaskan maksud anak. Itu anak tak dengar dari Indonesia. Yang anda dengar daripada Hadramaut. Asalnya pada sana juga datang. Jadi dia minta kita mimpi ke Rasulullah. Anak berlawan sama dia. Anak cakap lama-lama nanti cakap adakah macam janggut anak yang sedikit begini muka Rasulullah, hidung macam mana sedikit, lama-lama dilukis. Fikir sudah ada gambar Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah. Mungkin berlaku 30 tahun akan datang. Bukan sekarang. Orang yang tak pengaruh, orang yang kita sanjung tinggi. Jadi anak beri contoh, anak cakap macam Habib Umar bin Syah, Habib Umar Al-Hafiz. Ini seorang yang terkenal, orang yang sayang dia. Beribu-ribu pengikut dia. Satu kali dia bangun, dia cakap, dia dihasut oleh syaitan untuk membayangkan wajah Rasulullah. Dan mungkin orang-orang Islam kita akan percaya ini gambar Rasulullah. Ini sangat berbahaya. Jadi anak percaya sama Habib Rizik yang pintar. Anak ini untuk bercakap saya apa pandangan anak. Tapi Habib Rizik sama Habib Umar, Masya Allah, ini orang-orang ahli fikir. Kita bukan ahli fikir, kita ahli melihat saja. Sebelum anda sampai passing Habib Rizik, anda komen lah. Memang kita pun sedar. Inilah salah satu kita, sebab kita mengajar Ihya Ulumuddin. Apa cakapan Amir Idrus Albar ni? Jawapannya semua dalam kitab Ihya, dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin.
zaman Imam Ghazali sendiri pun banyak yang qasas, orang penceramah. Imam Ghazali dah bawakan dalil-dalil berapa banyak penceramah akan masuk ke dalam neraka. Imam Ghazali dah bawakan dalil yang begitu kuat, antara ulama terbagi kepada dua, ulama ad-dunya wa ulama as-su' wa ulama al-akhirah. Ulama kemudian ulama dia bawa terangkan apa tanda-tanda ulama su' ini. Ulama yang inna asyaddan nasi adaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'u Allah bi'ilmih, yakni orang alim yang bakal disiksa lebih dahsyat daripada orang musyrik. Dalam kitab Muqaddimah Ahya dah terangkan sedetail-detailnya. Jadi bagi anak, kalau kita cuba nak membantah, membenteras mereka, mungkin menjadikan suatu peperangan yang diingin yang kurang akibatnya kurang baik untuk kita. Jadi ada baiknya, bagi ini pandangan anak, itu terserah pandangan Habib Rizik. Kita educate, kita didik anak-anak kita supaya lebih faham. Jadi mereka akan menjadikan diri kita benteng. Jadi dengan memberi maklumat. Sebab itulah anak rasa gembira bila dengar kata Habib Rizik sedang nak membesarkan lagi institut Syafi'i yang sedang dibina, yang akan dibina lagi. Ini mana dengan memberi kenapa ente tidak terpengaruh dengan pahaman Syiah? Kenapa ente tidak terpengaruh dengan pahaman-pahaman seperti yang ente bawakan tadi, cerita khurafat? Itu ente boleh jawablah, tapi ana rasa disebabkan ente pernah belajar Ihya Ulumuddin dengan Habib Zain bin Hussein Al-Habsyi di Johor. Ana rasa jadi ente sendiri ada benteng dalam jiwa ente. Jadi wallahu a'lam, terserah pada Habib Rizik apa dia punya pandangan, tapi inilah pandangan anak nampak sebaik-baiknya kita memberi maklumat. Dan untuk memberi maklumat kita wujudkan majalis alim. Ente kalau nak menghadapi, ana pernah bicara sama Habib Rizik, dan ketika itu sedang ada Hizbullah ada di Indonesia, ada min Syam, min Lebanon kan awal. Ana pernah berbicara sama Habib Rizik tentang bagaimana keadaan ini khurafat yang datang. Jadi kalau kita cuba menentang, kita berhadapan dengan beberapa habib-habib dan beberapa kiai-kiai, sedangkan habib-habib dan kiai-kiai banyak pengikut. Habib Rizik pun banyak pengikut. Akhirnya pengikut sama pengikut akan berperang, disebabkan kita ada different opinion, different cara. Kita sudah lihat lagi pengalaman antara Front Pembela Islam berlawan dengan PKB, itu pengikut Gus Dur. Akhirnya tak menguntungkan Habib Rizik, tak menguntungkan Gus Dur. Yang menguntungkan adalah musuh-musuh Islam. Jadi ini anda rasa kita harus hati-hati dalam menghadapi ini soal ini. Jadi bagi anda, untuk mengatasi masalah ini, kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat kita. Jadi akhirnya mereka tahu ini yang khurafat. Mereka tahu membezakan antara baik dan buruk, antara jahat dan yang baik. Jadi daripada kita cuba nak membuat dengan cara kekerasan, wallahu alam, itu terserah pada Habib. Jazakumullahu khairal jazaa. Sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab semua sama Habib Omar. Ada ra'iyana. Baik, mungkin ada sedikit tambahan aja, khususnya untuk Habibana Syed Idrus dan juga yang lainnya. Memang di zaman sekarang ini terjadi pergeseran makna dakwah. Dakwah itu yang pertama mestinya menjadi tuntunan. Tapi sekarang ini di mana-mana negeri dakwah mulai menjadi tontonan. Beda antara tuntunan dengan tontonan. Nah, manakala dakwah sudah menjadi tontonan, maka orang pada saat menghadiri macam tabligh, pengajian, dianggap hiburan. Macam mereka ke
bioskop, apa di sini disebut bioskop? Wayang. Mereka ke bioskop dan lain sebagainya. Jadi mereka anggap hiburan. Sehingga nanti yang menyampaikan dakwah pun karena ini sudah dianggap tontonan, dia hanya boleh buat orang tertawa, buat orang ya seperti tadi menari atau apalah namanya. Fahamun tonton mau tuntun, fahamun. Nah, jadi kalau tuntunan apa di Malaysia dibilang? Tonton makna tu. Tuntunan itu bimbingan. Dituntun, dibimbing. Nah, dibina. Dituntun. Kalau tontonan ditonton, dilihat. Nah, jadi orang Indonesia bilang ada tuntunan, ada tontonan. Dakwah itu mestinya tuntunan, tapi sekarang bergeser menjadi tontonan. Sehingga manakala dakwah menjadi tontonan, dakwah tidak punya taksir, kuatut taksir, kekuatan untuk merubah akhlak masyarakat tidak ada. Tapi manakala dakwah itu menjadi tuntunan, bimbingan, maka dakwah macam itulah yang akan mampu, yang boleh merubah daripada akhlak masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, dakwah itu sepatutnya menjadi kewajiban agama. Tapi sekarang bergeser, dakwah itu menjadi profesi, pekerjaan. Orang berdakwah, bertablik, yang penting ceramah, pulang dapat uang RM1, RM2, selesai. Jadi hanya macam orang kerja ke kantor, ke office. Padahal dakwah itu kewajiban. Nah, kalau dakwah itu menjadi kewajiban, maka si pendakwah itu akan berpikir bagaimana membina umat, bagaimana membimbing umat, bagaimana membangun umat, bukan bagaimana dapat ringgit, bukan bagaimana dapat dolar. Nah, ini jadi persoalan serius. Nah, manakala orang berdakwah sudah menjadi profesi, sudah menjadi pekerjaan, bukan lagi menjadi kewajiban, maka dia tidak akan punya tanggung jawab terhadap pembinaan daripada akhlak umat. Ini terjadi di mana-mana negeri, khususnya Indonesia. Nah, yang ketiga, yang lebih parah lagi, dakwah itu semestinya menjadi medan juang. Medan juang umat Islam untuk perjuangan li'la kalimatillah. Tapi belakangan dakwah bergeser menjadi medan bisnis. Nah, saat ini dakwah menjadi medan bisnis di Indonesia ini sekarang ini. Ya banyak pendai-pendai kalau orang ingin undang ke Malaysia atau kemana tempat harus kirim uang dulu ke rekening. Kalau sudah uang ada di rekening baru dia boleh jalan. Tidak ada uang di rekening dia tidak boleh jalan. Bisnis. Jadi ada manajemen, ada sekreter, ada macam orang ingin undang artis, ingin undang bintang film. Nah, ini yang terjadi. Jadi betul-betul menjadi medan bisnis. Dan memang uangnya miliaran, bukan 1 juta rupiah, tapi bisa miliaran. Nah, manakala dakwah itu sudah bergeser menjadi medan bisnis, maka dakwah itu tidak akan mungkin boleh membangun masyarakat berakhlakul karimah. Dakwah yang menjadi medan juang untuk perjuangan li'la kalimatillah, dakwah macam itulah yang boleh untuk membangun daripada akhlakul karimah. Ini dulu yang ingin saya sampaikan secara global tentang dakwah. Memang terjadi pergeseran. Karenanya saya selalu mengajak di mana-mana tempat di Indonesia saya berdakwah, saya mengajak umat, ayo kita luruskan dakwah. Jadikan dakwah tuntunan, jangan tontonan. Macam mana? Kalau ada orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, yang berdakwah hanya ingin membuat orang tertawa, ya umat jangan undang mereka. Sebab kalau umat undang mereka, kita boleh macam apa kita mau kerja? Undang umat yang jemput mereka, umat yang undang mereka, umat yang mau tertawa. Jadi umatnya yang mesti diberesi. Sebagaimana tadi Habib Umar mengatakan, kita jangan hanya menyalahkan tetangga yang merusak anak kita, jangan-jangan kita yang tak pandai menjaga kita punya anak. Nah, itu tadi Said Umar mengatakan seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita ingin menjadikan dakwah itu lurus, tidak cukup hanya anda bicara, tapi anda minta masyarakat. Kalau ingin buat acara, undang ulama yang istiqomah, undang ulama yang menjadi tuntunan, undang ulama yang menjadikan dakwah sebagai kewajiban, undang ulama yang menjadikan dakwah sebagai medan juang Islam. Jangan undang ulama seperti yang tadi dikatakan oleh Habib Umar, ulama yang menjadikan dakwah sebagai medan bisnis, ulama yang menjadikan dakwah hanya sebagai tontonan seperti teater saja, atau ulama yang menjadikan dakwah
sebagai profesi sekedar pekerjaan tidak punya tanggung jawab. Ini kembali kepada umat. Nah, termasuk seperti tadi, kalau kita tahu ada beberapa sosok dari Indonesia yang datang ke Malaysia ini memang merusak, saya boleh berupaya untuk mereka tidak datang ke Malaysia. Tapi Said Idrus juga harus bantu kita. Bagaimana orang Malaysia tidak undang mereka? Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi nggak artinya ada timbal balik karena sulit. Saya juga tak punya kuasa penuh untuk mencegah. Di sini pun kita tak punya kuasa penuh untuk melarang orang undang mereka. Tapi betul yang dikatakan Said Umar tadi lewat education, pendidikan. Jadi kita perlu didik anak-anak muda kita agar mereka tidak suka khurafat, tapi mereka lebih suka hikayat-hikayat yang sahihah. Sebab hikayat yang sahihah itu dalam Al-Quran banyak, dalam hadis sahih banyak. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat, minal makdzubat. Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya pikir ini kewajiban kita bersama untuk meluruskan. Saya dan Habib Umar Asy-Syatili bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, jadi karamat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karamat. Tapi kalau karamat itu nggak jelas dari siapa yang bicara, juga nggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat. Saya pikir saya nggak berbeda dengan apa yang disampaikan Habib Umar tadi, juga dengan Said Idrus tadi. Ini kita juga resah dengan hal-hal begitu. Jadi bukan ikhwan yang di Malaysia saja, kita di Indonesia juga resah dengan yang semacam itu. Dan tepat yang dikatakan oleh Habib Umar, oleh sebab perbuatan-perbuatan yang suka menyebarkan khurafat, akhirnya ini menjadi pintu bagi orang-orang yang tidak suka kita menyerang kita. Jadi mereka pukul rata. Nah, habaib begitu tuh. Itu habaib ashabul khurafat. Habaib itu ya begitulah. Mereka itu pendusta, mereka itu pembohong. Padahal hanya oknum. Beberapa orang yang melakukan itu, habaib yang baik semua menjadi kena. Nah, karena itu menjadi tugas kita bersama untuk kita bicara berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Iktihad yang kaidahnya sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, karena itu terakhir saya ingin sampaikan soal mimpi. Ulama ahli usul sepakat, walaupun mimpi benar ketemu Rasulullah, tetap tidak boleh menjadi sumber hukum. Nggak ada sumber hukum dari mimpi. Kenapa? Sebab kalau mimpi ketemu Rasulullah SAW dijadikan sumber mimpi,
berarti kita buka pintu. Nanti semua orang ngaku ketemu Nabi. Oh, kenapa kamu begini sholat? Oh, udah ketemu Nabi. Nabi yang ngomong begini. Kenapa kamu nggak puasa Ramadan? Nabi udah izinin. Saya ketemu Nabi dalam mimpi bahwa saya boleh nggak puasa Ramadan. Wah, bisa kacau ini syariat. Nah, bisa kacau ini agama. Nah, maka itu walaupun mimpi benar, walaupun mimpi dari wali, walaupun mimpi dari ulama besar, ulama ahli usul fikih sepakat mimpi tidak boleh menjadi sumber hukum. Nah, silakan bagi yang bermimpi yang bersangkutan, mungkin dia bisa mengambil hikmah daripada mimpinya, tapi tetap nggak boleh jadi sumber hukum. Sumber hukum itu harus Al-Quran, was sunnah, wal ijma, wal qiyas, dan masih ada sumber-sumber yang lain seperti al-istislah, masalihul mursalah, saddud dhara'i, al-uruf, dan al-istihsan, dan lain sebagainya yang dibicarakan oleh ulama dalam ilmu usul fikih. Itu saja yang bisa kita tambahkan, Habib. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Dan ana minta maaf kalau dalam penyampaian mungkin nggak sepenuhnya bisa terjawab semua. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas itu Banyak jelas dan terang. Alhamdulillah. Tapi banyak lagi soalan nak dikeluarkan. Sebelum banyak lagi soalan, anda boleh tambahkan sedikit. Masa kita sudah terhad, tambahkan sedikit. Jadi maknanya salah satu di antaranya kita yang di sini pun seperti Habib mengatakan, kita tak boleh salahkan orang-orang yang bawa khurafat saja. Malah kenapa orang-orang lain mengundangnya. Jadi kalau sedangkan Amir Idrus ni dia pun ada apa ni, pengaruh di negara ini dengan pemerintah di sini. Jadi cubalah ente sekarang membuktikan bahawa ente nak bersungguh-sungguh untuk menggunakan kuasa-kuasa politik ente untuk menghalangi khurafat. Rajul biasa. Khurafat ni mengatasi yang tidak khurafat. Sedangkan kita hadir ke kelas yang Habib Umar ni, kita dicaci lagi. Daripada penuntut yang balik daripada Hadramaut, yang belajarnya enggak habis. Itu biasa kan, Imam Ghazali kan dah sebut apabila ada majlis yang paling banyak, majlis ta'lim paling banyak sekali iaitu Imam Hasan Al-Basri, hanya ada 20 murid saja. Yang lainnya 10 orang, 7 orang, 8 orang. Tetapi apabila majlis-majlis ceramah, maka ratusan orang. Itu zaman dulu. Sekarang ribuan. Jadi bagi anak tidak mesalahkan pada Habib-Habib yang datang dari Hadramaut ataupun kiai-kiai Habib-Habib datang dari Indonesia. Jadi inti marah anak-anak buah inti di sini. Jadi inti marah orang-orang yang melakukan pengikut-pengikut Siti Khadijah, Hul Al-Haddad, inti pergi tegur sama Al-Haddad di sebelah inti itu Al-Haddad, Hul Al-Jufri pergi tegur Al-Jufri, Al-Attas begitu juga, kita ada Hul Al-Attas macam-macam. Jadi jelaslah begitu jawapan daripada Habib Rizik. Dan anak bukan maknanya tidak membuka peluang bagi ente, sebab kita selalunya bila makan malam pukul 9, sekarang sudah hampir jam 10. Dan Masya Allah kita sudah sambut tetamu kita dengan melambatkan jamuan, sudah tak bagus itu. Rasulullah pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetamu dia. Jadi jangan lambatkan beri apa ni jamuan pada tetamu. Wal afwa minkum wa sekali lagi ana bagi pihak jamaah Roha mengucapkan jutaan terima kasih kepada Habib Allama Rizik Samin Syahab dan juga kepada Habib Muhsin kerana sudi sampai ini ke rumah kami yang mutawadhi begini. Dan selain daripada irsyadat dan nasihat yang kita dapat, kita pun mendapat keberkatan. Kemudian selain daripada itu, di sana ada hadis Rasul atau kama-qal bahawa 3 doa daripada 3 orang ini laisa bainahu wa bainallah hijab, tidak ada di antara orang yang berdoa itu dan Allah ada halangan. Maknanya doa itu diterima. Da'watul mazlum wa da'watul walid liwaladih, dan satu doa orang musafir. Dan mereka ini musafir, dan kita minta Al-Habib Muhsin untuk apa ni, baca doa untuk kami supaya mudah-mudahan. Fadhal Habib. إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وعلى آله الصحابة أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا كرما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الآخرة إلا وفسرتها يسرتها برحمتك يا رب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نخزي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.